Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Sebuah koper hitam terdampar di pinggir jalan tol yang lengang pada dini hari. Siluetnya tampak mencurigakan, ditinggalkan begitu saja di dekat pembatas beton. Seorang pengemudi truk yang melintas perlahan menghentikan laju kendaraannya. Ia turun dengan perasaan tak enak, diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Detik berikutnya, ia menemukan sesuatu yang akan memicu penyelidikan paling mencekam. Koper itu terasa terlalu berat untuk sekadar barang bawaan. Aroma busuk samar sudah tercium, bahkan sebelum resleting dibuka. Ketika pengemudi mencoba menyentuh gagang koper, rasa dingin menyergap tangannya. Ia langsung melapor ke pos polisi terdekat dengan wajah pucat pasi. Tidak ada yang menduga koper itu menyimpan rahasia kelam seorang manusia. Polisi tiba sekitar 15 menit kemudian dengan mobil patroli. Lampu strobo merah biru menyoroti koper seakan menandainya sebagai barang terkutuk. Beberapa petugas memakai sarung tangan lateks dan masker sebelum menyentuhnya. Resleting ditarik perlahan, suara logamnya mengiris keheningan malam. Apa yang mereka temukan di dalamnya membuat semua orang terdiam. Isi koper itu adalah jasad manusia yang dilipat tidak wajar. Tubuh itu terbungkus plastik, namun darah yang merembes menodai kain penutup. Wajahnya pucat membiru, sulit dikenali akibat memar dan bekas cekikan. Aroma anyir bercampur dengan bau busuk menusuk hidung semua yang hadir. Kasus ini resmi berubah menjadi pembunuhan keji yang menuntut jawaban segera. Berita penemuan koper menyebar cepat di kalangan media lokal. Foto-foto kabur koper hitam mulai beredar di media sosial. Spekulasi bermunculan. Dari korban perampokan, pembunuhan berencana, hingga dendam pribadi. Warga sekitar jalan tol mulai resah, khawatir pelaku masih berkeliaran. Kejahatan yang biasanya terasa jauh, kini seakan mengintai begitu dekat. Polisi memasang garis kuning dan menutup sebagian jalur tol. Tim forensik datang lengkap dengan perlengkapan dokumentasi dan pencahayaan portable. Setiap sudut koper difoto, setiap detail tubuh korban dicatat. Identitas masih misterius, tapi jelas korban diperlakukan dengan kekerasan ekstrem. Malam itu, penyelidikan awal dimulai dengan suasana mencekam. Tubuh korban diangkat dengan hati-hati ke dalam kantong jenazah. Suara resleting kantong mayat terdengar begitu berat, menandai awal misteri baru. Beberapa saksi mata yang melihat dari kejauhan mulai merekam dengan ponsel. Video singkat koper dan jasad viral hanya dalam hitungan jam. Kasus ini seketika menjadi sorotan publik yang penuh tanda tanya. Di markas kepolisian, koper disimpan sebagai barang bukti utama. Tekstur kulitnya penuh goresan, seolah sempat diseret di permukaan kasar. Stiker bekas perjalanan terlihat samar menempel di sisi koper. Hal ini mengindikasikan koper itu pernah berpindah lokasi cukup jauh. Jejak pertama kasus mulai terjalin, meski masih kabur dan membingungkan. Autopsi segera dijadwalkan untuk mencari tahu penyebab pasti kematian. Korban diperkirakan seorang pria dewasa berusia sekitar 30-an. Ada luka lebam parah di dada dan bekas jeratan di leher. Polisi mulai mencurigai ini adalah hasil eksekusi yang terencana. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Siapa korban ini sebenarnya? Mayat dalam koper bukan sekadar pembunuhan biasa, tapi sinyal dari kejahatan terorganisir. Polisi harus bergerak cepat sebelum pelaku menghilangkan jejak lebih jauh. Setiap detik berarti dalam mengurai misteri yang membekukan darah ini. Dan koper hitam itu kini
menjadi simbol kejahatan paling dingin yang pernah terjadi. Identitas korban akhirnya mulai terkuak setelah hasil autopsi awal keluar. Sidik jari yang masih bisa terbaca dipadankan dengan database kepolisian. Nama korban tercatat sebagai Febri Kurnia, seorang karyawan swasta di Jakarta. Ia dilaporkan hilang oleh keluarganya 3 hari sebelum penemuan koper. Detail ini menegaskan bahwa jasad dalam koper bukan orang asing tanpa jejak. Febri dikenal sebagai sosok ramah dan pekerja keras di lingkungannya. Tetangga menyebut ia jarang menimbulkan masalah, meski kerap pulang larut malam. Rekan kerjanya menggambarkan Febri sebagai pribadi yang tekun, tapi penuh tekanan. Gaya hidupnya terlihat sederhana, jauh dari kesan bermasalah. Namun, di balik kesan itu, tersimpan rahasia yang kelak jadi kunci kasus. Investigasi mengarah pada kehidupan pribadi Febri yang kompleks. Ia diketahui memiliki utang besar akibat bisnis sampingan yang gagal. Peminjam uang ilegal menjadi bagian dari lingkaran yang menjeratnya. Catatan transaksi keuangan menunjukkan pola pembayaran yang tidak stabil. Polisi menduga utang ini bisa menjadi motif utama pembunuhan. Keluarga korban terkejut saat mendengar jumlah utang yang mencapai ratusan juta. Selama ini, Febri tidak pernah menceritakan masalah keuangannya secara terbuka. Istrinya hanya tahu ia kerap menerima telepon dari nomor tak dikenal. Tekanan psikologis mulai terlihat dari catatan keseharian korban di ponselnya. Pesan singkat berisi ancaman ditemukan, menambah bobot penyelidikan. Polisi mulai menelusuri siapa saja pihak yang berhubungan langsung dengan korban. Beberapa nama muncul dari daftar panggilan telepon terakhir. Di antaranya ada seorang pria bernama Reno, dikenal sebagai penagih utang brutal. Reno sudah punya catatan kriminal terkait pemerasan dan kekerasan fisik. Hubungannya dengan Febri membuat arah investigasi semakin jelas. Selain masalah utang, muncul pula isu persaingan bisnis kecil-kecilan. Febri sempat terlibat dalam usaha distribusi barang elektronik. Konflik dengan mitra bisnisnya memunculkan dugaan dendam pribadi. Beberapa orang yang diwawancara menyebut Febri pernah diancam akan dihabisi. Kombinasi faktor ekonomi dan persaingan membuat motif semakin kabur. Tim penyidik melakukan rekonstruksi pergerakan korban sebelum hilang. Kamera CCTV menangkap Febri terakhir kali di sebuah kafe di pusat kota. Ia terlihat duduk bersama 2 pria yang belum teridentifikasi. Percakapan mereka tampak tegang dengan gestur tubuh penuh tekanan. Setelah pertemuan itu, korban tidak pernah terlihat lagi dalam keadaan hidup. Polisi kemudian menyusuri lokasi kafe sebagai tempat kejadian perkara sekunder. Jejak pembayaran elektronik mengonfirmasi kehadiran korban malam itu. Saksi pelayan kafe mengingat suasana pertemuan berlangsung singkat dan dingin. Salah satu pria yang bersama Febri terlihat meninggalkan lokasi terburu-buru. Ini menjadi titik terang baru dalam merangkai kronologi kejadian. Keluarga korban semakin hancur mendengar fakta-fakta yang bermunculan. Mereka tidak pernah menyangka Febri terjerat utang dan konflik berbahaya. Narasi publik mulai berubah dari korban acak menjadi korban perhitungan. Media mengangkat kisah ini dengan judul yang semakin sensasional. Kasus mayat dalam koper kini bukan hanya misteri, tapi juga tragedi keluarga. Bayangan besar tentang siapa yang bisa jadi pelaku. Reno si penagih utang, mitra bisnis yang sakit hati, atau orang lain di balik layar. Polisi kini menghadapi jalan bercabang yang penuh intrik dan bahaya. Setiap detail kecil bisa menjadi petunjuk atau jebakan yang menyesatkan. Dan kebenaran tentang siapa yang mengakhiri hidup Febri
masih menunggu untuk diungkap. Polisi mulai menelusuri lebih dalam kehidupan Febri Kurnia setelah identitasnya dipastikan. Jejak digitalnya membuka pola aktivitas yang tidak biasa dalam minggu-minggu terakhir sebelum kematian. Beberapa catatan transaksi menunjukkan ia sering berpindah lokasi secara cepat. Ada tanda bahwa ia sedang dikejar, baik oleh ancaman fisik maupun tekanan finansial. Setiap langkahnya seakan meninggalkan jejak ketakutan yang nyata. Investigasi semakin intens ketika tim penyidik menelusuri nomor-nomor yang terhubung dengan telepon korban. Ada deretan panggilan singkat berulang dari seseorang yang dikenal sebagai Reno. Karakter Reno sudah terkenal keras di kalangan peminjam uang. Tekanan dari sosok ini mulai terlihat sebagai pemicu konflik. Polisi menaruh fokus penuh pada gerak-geriknya. Namun, penyelidikan tidak berhenti pada satu orang saja. Sejumlah dokumen menunjukkan Febri sempat berseteru dengan mantan mitra bisnisnya. Persaingan usaha yang gagal menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Dari sini, muncul kemungkinan dendam menjadi motif pembunuhan. Kasus yang awalnya terlihat sederhana semakin bercabang ke berbagai arah. Tim forensik menemukan detail tambahan dari jasad korban. Ada bekas perlawanan pada lengan, tanda bahwa Febri sempat mencoba melawan sebelum dibunuh. Luka jeratan di leher mengindikasikan eksekusi yang kejam dan penuh tekanan. Hal ini memberi sinyal bahwa pembunuhan dilakukan dengan rencana matang. Tidak ada tanda pencurian, mengesampingkan motif perampokan biasa. Semua semakin mengarah pada pembunuhan berencana. Polisi melakukan pengintaian terhadap Reno sebagai langkah awal. Mereka menemukan ia sering bertemu dengan sekelompok orang di sebuah gudang pinggiran kota. Lokasi itu dipenuhi aktivitas mencurigakan pada malam hari. Dugaan keterlibatan sindikat pemerasan pun semakin kuat. Namun, bukti langsung masih belum cukup untuk menangkapnya. Sementara itu, investigasi juga menyingkap sisi pribadi Febri yang jarang diketahui. Ia ternyata memiliki hubungan rahasia dengan seorang wanita yang tidak tercatat dalam lingkaran keluarganya. Komunikasi mereka penuh dengan kekhawatiran dan perasaan tertekan. Dari catatan itu, muncul hipotesis bahwa korban tengah mencari jalan keluar dari lingkaran gelapnya. Rahasia ini menambah lapisan kompleksitas pada narasi kasus. Ketegangan meningkat ketika polisi menemukan rekaman CCTV baru dari area parkir kafe. Terlihat Febri berjalan menuju mobilnya, diikuti dua pria bertubuh kekar. Kamera tidak sempat merekam saat ia dibawa pergi, tapi arah mobil terekam jelas. Kendaraan itu terdaftar atas nama perusahaan fiktif yang sulit dilacak. Benang merah mulai terbentuk, meski masih samar dan berliku. Publik semakin terpaku pada kasus ini ketika media besar menurunkan liputan eksklusif. Gambar koper hitam menjadi simbol kejahatan yang menakutkan. Tekanan terhadap kepolisian meningkat karena semua mata menunggu hasil konkret. Masyarakat menuntut kejelasan. Siapa yang tega membunuh seorang pria biasa dengan cara sedemikian brutal? Pertanyaan ini mengunci perhatian publik dan mendorong penyidik bekerja tanpa henti. Dalam upaya mempersempit lingkaran pelaku, polisi menggali catatan keuangan Febri lebih detail. Mereka menemukan aliran dana misterius menuju rekening luar negeri. Nominalnya cukup besar untuk ukuran seseorang yang terlilit utang. Dugaan bahwa Febri terjebak dalam bisnis ilegal semakin kuat. Jejak keuangan ini menjadi pintu menuju jaringan yang lebih besar. Nama Reno tetap berada di garis depan, tapi jaringan bisnis gelap juga terbuka sebagai kemungkinan. Jejak digital, uang, dan kekerasan saling bertaut membentuk lingkaran menyesalkan.
Polisi kini berada di ambang menemukan siapa sebenarnya dalang pembunuhan. Namun, mereka tahu bahwa langkah berikutnya akan membuka resiko yang jauh lebih besar. Polisi akhirnya menemukan titik terang setelah berhari-hari menelusuri jejak mobil misterius. Kendaraan itu tertangkap kamera tol saat melintas di malam hilangnya Febri Kurnia. Analisis plat nomor mengarah pada sebuah gudang tua yang sudah lama ditinggalkan. Gudang itu ternyata sering digunakan kelompok kriminal sebagai tempat penyekapan. Semua kecurigaan mulai terkunci pada lokasi mencurigakan ini. Sebuah operasi penyergapan dilakukan pada dini hari. Puluhan polisi bersenjata mengepung gudang dalam diam. Saat pintu digedor, beberapa orang di dalam mencoba melarikan diri. Perlawanan singkat terjadi, membuat suasana kacau dan menegangkan. Akhirnya, beberapa pria berhasil ditangkap dan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Di dalam gudang, polisi menemukan bukti yang menguatkan dugaan. Ada bercak darah di lantai, potongan plastik, dan tali yang mirip dengan bekas jeratan pada leher Febri. Semua barang bukti itu dikumpulkan dengan hati-hati. Gambaran jelas mulai terbentuk tentang bagaimana korban dihabisi. Adegan ini mengukuhkan bahwa pembunuhan dilakukan secara brutal dan terencana. Salah satu dari pria yang ditangkap ternyata anak buah Reno. Catatan telepon menunjukkan komunikasi intens antara mereka sehari sebelum Febri menghilang. Tekanan interogasi memperlihatkan celah dalam konsistensi jawaban mereka. Indikasi kuat muncul bahwa Reno bukan sekadar penagih, melainkan dalang yang mengatur eksekusi. Arah kasus semakin jelas menuju konfrontasi besar. Polisi menyiapkan operasi kedua untuk menangkap Reno. Informasi intelijen menyebut ia sering berpindah-pindah, menggunakan rumah kontrakan berbeda untuk menghindari pelacakan. Setelah beberapa hari pengawasan, ia akhirnya terlacak di sebuah apartemen kelas menengah. Tim khusus bergerak cepat, menutup semua akses keluar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pintu apartemen digedor keras. Di balik pintu, Reno mencoba melawan dan berusaha kabur lewat balkon. Aksi itu langsung dihadang oleh pasukan yang sudah menunggu di bawah. Dalam hitungan menit, ia berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Tangannya gemetar, wajahnya menegang, seakan tahu permainan sudah berakhir. Tangkapannya menandai babak paling dramatis dari kasus ini. Saat penggeledahan apartemen, polisi menemukan koper identik dengan yang digunakan untuk menyimpan jasad. Ada bercak darah yang cocok dengan DNA Febri. Di meja, tersisa catatan transaksi utang dan daftar nama korban lain yang belum terungkap. Temuan itu menegaskan bahwa pembunuhan Febri hanyalah satu bagian dari pola lebih besar. Misteri ini berubah menjadi pengungkapan jaringan kejahatan sistematis. Media membanjiri lokasi penangkapan, menyorot setiap detail dengan kamera. Publik menyaksikan bagaimana wajah dingin Reno menjadi simbol kejahatan terencana. Tekanan sosial semakin tinggi agar keadilan segera ditegakkan. Setiap pemberitaan membawa suasana dramatis, membuat penonton merasa seolah berada di tengah penggerebekan. Semua perhatian kini tertuju pada apa yang akan terungkap di pengadilan. Pemeriksaan awal menunjukkan Reno memang dalang eksekusi, tetapi ia bukan pemain tunggal. Ada nama-nama lain yang bersembunyi di balik jaringan keuangan ilegal. Motif utama bukan sekadar penagihan utang, melainkan permainan kekuasaan dalam bisnis gelap. Febri menjadi korban karena dianggap membocorkan rahasia transaksi. Fakta ini memicu ketakutan bahwa jaringan lebih besar masih bebas berkeliaran. Dalang utama berhasil ditangkap, tapi pertanyaan lebih besar justru muncul. Apakah pembunuhan ini hanya satu bagian kecil dari lingkaran kejahatan lebih luas?
Apakah korban lain sudah ada sebelum Febri atau masih ada yang akan menyusul? Semua tanda mengarah pada resolusi yang penuh rahasia menunggu untuk diungkap. Sidang kasus pembunuhan Febri Kurnia digelar di pengadilan negeri dengan pengamanan ketat. Wajah Reno tampil dingin di kursi terdakwa, menimbulkan rasa geram bagi keluarga korban. Jaksa menghadirkan bukti koper, bercak darah, serta catatan transaksi yang ditemukan di apartemen. Setiap detail membangun gambaran kejahatan yang tidak bisa terbantahkan. Publik mengikuti setiap persidangan dengan antusias dan amarah yang membara. Kesaksian saksi ahli forensik memperkuat dakwaan. Ia menjelaskan bagaimana jeratan di leher korban cocok dengan tali yang ditemukan di gudang. Analisis DNA memastikan keterlibatan Reno secara langsung dalam eksekusi. Bukti digital dari telepon seluler menghubungkan percakapan terakhir dengan korban. Semua elemen itu menyusun narasi yang semakin sulit dipatahkan. Namun, muncul kejutan baru di ruang sidang. Dari catatan transaksi Reno, terungkap adanya aliran dana besar ke luar negeri. Dana itu ternyata terkait dengan jaringan kejahatan lintas negara. Hal ini memperluas perspektif kasus dari sekadar pembunuhan personal menjadi kejahatan terorganisir. Kebenaran semakin kelam dan lebih dalam dari dugaan awal. Keluarga korban menahan air mata setiap kali bukti dipaparkan. Mereka tidak hanya kehilangan sosok tercinta, tetapi juga dipaksa menyaksikan kebenaran yang begitu kejam. Febri ternyata hanya satu korban dari pola kekerasan yang berulang. Duka pribadi berubah menjadi simbol penderitaan yang lebih luas. Tragedi ini membuka mata banyak orang tentang bahaya jaringan kriminal tersembunyi. Vonis akhirnya dijatuhkan setelah berbulan-bulan persidangan. Reno dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan kejahatan terorganisir. Hukuman berat dijatuhkan, menutup ruang baginya untuk lolos dari jeratan hukum. Sorak dan isak bercampur di ruang sidang saat putusan dibacakan. Bagi publik, ini menjadi penegasan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Meski pelaku utama tertangkap, investigasi tidak berhenti di sana. Polisi membentuk tim khusus untuk menelusuri jaringan keuangan dan mitra Reno di luar negeri. Daftar nama yang ditemukan di apartemennya menjadi peta baru penyelidikan. Ada indikasi kuat bahwa korban-korban lain mungkin masih menunggu ditemukan. Kasus Febri hanya menjadi awal dari pintu kejahatan yang lebih besar. Media menutup laporan dengan sudut pandang reflektif. Mereka menggambarkan koper hitam sebagai simbol kesunyian kematian yang berusaha disembunyikan. Di sisi lain, kisah ini menjadi pengingat betapa rapuhnya keamanan seseorang di hadapan jaringan kriminal. Liputan mendalam membuat publik tidak hanya marah, tapi juga waspada. Kasus ini akhirnya menjadi salah satu cerita kriminal paling diingat di Indonesia. Di masyarakat, perbincangan tentang kasus ini tidak cepat mereda. Banyak yang melihatnya sebagai peringatan keras tentang bahaya jeratan utang dan bisnis gelap. Nama Febri Kurnia diabadikan sebagai korban yang membuka tabir jaringan kriminal. Setiap pemberitaan mengikat ingatan publik pada peristiwa mencekam tersebut. Dari tragedi itu, lahir kesadaran baru akan perlunya kewaspadaan bersama. Polisi menegaskan komitmen mereka untuk tidak berhenti hanya pada satu putusan. Mereka melanjutkan penyelidikan dengan dukungan internasional. Jejak dana mencurigakan terus dilacak, menandai bahwa kasus masih memiliki cabang yang belum selesai. Bayangan jaringan besar tetap menghantui meski satu tokoh utama sudah dipenjara. Keadilan terasa tercapai, tapi belum sepenuhnya tuntas. Kasus koper hitam mengajarkan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah sehari-hari.
Febri Kurnia hanyalah satu korban dari lingkaran kekerasan yang lebih luas. Kisahnya menjadi pengingat bahwa ketamakan dan dendam bisa membawa pada tragedi paling gelap, dan koper itu kini kosong, tetap menyisakan simbol betapa dinginnya kejahatan manusia. Demikianlah cerita kriminal pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.